Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Madia Elawati dengan NIM B1D02310004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vitamin dengan mata kuliah Landasan Ilmu Nutrisi Ternak. Dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Kusuma Purnawasari, SPT MSI. Oke teman-teman, di sini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, apa sih itu vitamin, kemudian yang kedua itu jenis dan fungsi vitamin, kemudian apa sih kelebihan dari vitamin itu, kemudian kekurangannya apa juga. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ke slide yang pertama atau materi pertama, yaitu apa sih itu vitamin? Nah, vitamin itu adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil namun sangat penting untuk berbagai fungsi fisiologis. Meskipun hanya dibutuhkan sedikit, kekurangan vitamin dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Vitamin umumnya tidak dapat disintesis oleh tubuh, kecuali beberapa yang dapat disintesis dalam jumlah terbatas, seperti vitamin D yang didapatkan dari sinar matahari. Nah, sehingga di sini pasti yang tidak dapat disintesis ini bisa didapatkan dari asupan dari makanan atau suplemen. Oke, kemudian materi kedua yaitu apa sih jenis dan fungsi dari vitamin. Yang pertama itu ada vitamin larut lemak. Nah, vitamin larut lemak ini memiliki 4 komponen, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Nah, untuk vitamin A ini berfungsi untuk kesehatan mata, kemudian sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada vitamin D. Nah, vitamin D ini berfungsi dalam penyerapan kalsium untuk tulang dan gigi. Nah, kemudian vitamin A ini bisa kita dapatkan dari mana sih? Dari makanan, entah itu dari makanan atau dari minuman atau dari sayuran atau buahan. Nah, vitamin A ini bisa kita dapatkan dari hewani maupun nabati. Nah, hewani ini bisa didapatkan dari telur. Kemudian yang nabatinya itu bisa didapatkan dari wortel. Pasti sudah banyak yang tahu kalau wortel ini bagus untuk mata. Makanya anak-anak yang gak suka sayur itu bisa dikreasikan. Wortel ini kan mudah dibentuk ya, menjadi apa saja. Bisa dikreasikan untuk anak-anak yang tidak suka makan sayur. Bisa dibentuk lah seperti itu. Kemudian untuk vitamin D ini, salah satunya yaitu didapatkan secara gratis dari alam, yaitu sinar matahari seperti tadi. Makanya kalau pagi-pagi itu kita dianjurkan untuk entah itu lari pagi atau jalan pagi seperti itu, supaya kita selain untuk kekebalan tubuh kita dan menjaga kesehatan tubuh, pastinya juga bisa terpapar langsung dari sinar matahari pagi yang sangat bagus untuk kekebalan tubuh dan pembentukan tulang serta gigi juga. Oke, untuk vitamin D ini bisa didapatkan dari ikan yang berlemak. Contohnya itu sarden, kemudian ada kuning telur. Nah, untuk nabatinya ini bisa didapatkan dari jamur. Nah, kemudian vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan, melindungi sel dari kerusakan. Nah, vitamin E ini bisa didapatkan dari kuning telur seperti tadi, yang banyak lemaknya. Kemudian di nabatinya itu bisa didapatkan dari alpukat atau biji bunga matahari ya. Kemudian vitamin K. Nah, vitamin K ini berfungsi dalam menjaga kesehatan otak, seperti mengingat, fokus, dan berpikir. Nah, vitamin K ini bisa didapatkan dari daging ayam, atau yang lebih murah itu telur
atau kuning telurnya, terkhusus kuning telurnya ya. Kemudian dari nabati itu bisa dari sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kol, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada vitamin larut air. Nah, selain vitamin larut lemak, jenis vitamin itu ada vitamin larut air. Vitamin larut air ini memiliki dua komponen, yaitu vitamin C dan vitamin B kompleks. Nah, kita mulai dari vitamin C dulu. Vitamin C ini bisa membantu dalam pembentukan kolagen, mendukung sistem kekebalan, dan berfungsi sebagai antioksidan. Nah, untuk vitamin C ini kita bisa dapatkan dari hewani seperti seperti hati ayam, kemudian hati sapi. Nah, untuk nabatinya di sini ada beberapa seperti jeruk, mangga, tomat, paprika, kiwi, seperti itu. Buah-buahan ini pasti tergolong sangat asam, bukan sangat asam sih, ada asamnya ya, karena vitamin C ini identik dengan rasa yang asam, seperti itu. Makanya banyak skincare sekarang yang dicari oleh para wanita banyak mengandung vitamin C, entah itu untuk perawatan muka atau badan, karena vitamin C ini bisa membantu dalam pembentukan kolagen yang tadi. Nah, kemudian vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini berfungsi dalam menghasilkan energi dan membantu tubuh tumbuh dan berkembang, terutama fungsi saraf. Nah, kalau kita membahas tentang tumbuh dan berkembang, kita akan memfokuskan pada anak-anak ya, karena anak-anak itu dari bayi ya, kita juga yang sudah dewasa itu masih masa pertumbuhan lah, seperti itu. Tapi difokuskan ke anak-anak itu karena lebih cepat dia tumbuh dan berkembang atau lebih dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, dari B kompleks ini memiliki beberapa komponen lagi. Salah satunya itu ada B1 atau tiamin yang bisa didapatkan dari ikan, kemudian kacang-kacangan. Nah, ada B12. B12 ini atau kobalamin ini bisa didapatkan dari ikan, daging sapi, terus telur dan susu. Kemudian untuk nabatinya ini dia tidak dapat didapatkan secara alami pada makanan nabati ya, tetapi tersedia dalam makanan fortifikasi atau yang sudah dimodifikasi seperti sereal atau suplemen. Nah, oke, di sini apa sih kelebihan dari vitamin itu? Oke, yang pertama itu pastinya meningkatkan kesehatan tubuh kita, seperti penglihatan kita, kesehatan tulang, fungsi kekebalan tubuh, mengatur suasana hati, kemudian fungsi kognitif dan sinyal saraf. Nah, untuk kekurangannya di sini pasti kebalikan dari kelebihannya. Seperti tadi kan ada kelebihannya itu bisa menjaga penglihatan kita. Nah, di kekurangannya ini kalau kita kurang mengkonsumsi vitamin A, bisa saja kita akan memiliki gangguan mata atau gangguan penglihatan. Di sini ada contoh gambar yang bisa saya paparkan untuk menjadi untuk menjadi imajinasi atau imajinasi di kepala kita atau gambaran di kepala kita bagaimana kalau kita kekurangan vitamin A, kekurangan vitamin D, kekurangan vitamin E, K, C, dan B kompleks. Oke, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang menonton, dan mohon maaf jika ada kekurangan atau penyampaian yang kurang tepat dari saya. Terima kasih semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.